Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini edisi khusus karena sedang lebaran. Mudik atau pulang kampung adalah budaya Indonesia untuk pergi bertemu keluarga, khususnya orang tua pada saat Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Ramadan, yang tercatat kurang lebih 20 juta per tahun yang menggunakan transportasi darat. Pada video ini kami akan menjelaskan bagaimana cara yang lebih aman berkendara pada saat nyetir mudik. Kenapa video ini kami buat? Karena menurut data 2015 jumlah kecelakaan mudik adalah lebih dari 3.000 kasus. Yang pasti semua itu ada kerugian materialnya. Dan tercatat lebih dari angka kecelakaan tadi untuk korban yang ringan. Lebih dari 1.000 orang korban luka berat dan yang paling mengerikan adalah lebih dari 600 orang korban meninggal dunia. Kami membuat video ini untuk Anda juga men-share video ini kepada yang lain agar angka-angka tersebut dapat menurun. Pada umumnya, kecelakaan yang terjadi adalah karena kesalahan manusia atau human error. Merupakan suatu kesalahan yang bisa dihindari kalau kita punya ilmunya dan disiplin. Pertama-tama yang kita siapkan apabila berperjalanan adalah daftar. Daftar apa yang mau kita bawa? Semacam packing list, agar tidak ada yang tertinggal. Dan kalau ada yang tertinggal bikin kepikiran, bikin konsentrasi nyetir berkurang. Setelah packing list, pikirkan juga space cargo yang ada di mobil Anda. Kalau mungkin dirasa tidak muat, mungkin Anda mau meninggalkan salah satu anak Anda di rumah, biar ada space tambahan. Pada suatu perjalanan, baik dekat maupun jauh, kita sebaiknya menentukan rute perjalanan kita, sehingga tidak perlu mencari-cari jalan yang mengakibatkan delay dan menyusahkan orang lain karena jalan terlalu pelan, nyari-nyari alamat. Hal seperti ini walaupun terbayangnya normal-normal saja, tapi bisa berdampak kecelakaan. Pastikan surat-surat kendaraan kita beres. Memang sejak ekonomi payah, mulai banyak orang terlambat bayar pajak kendaraan. Yang penting suratnya tidak mati. Kemudian kita cek kendaraannya. Alangkah baiknya sebelum melakukan perjalanan macam mudik, Anda lakukan servis ringan macam ganti oli. Karena berperjalanan panjang bisa tidak sadar, ternyata sudah melewati waktunya ganti oli. Ganti oli tepat waktu bisa memperpanjang kesehatan mesin. Pada saat servis bisa sekalian suruh bengkel yang ngecek-ngecek yang lain. Misalnya rem-rem. Cek akinya juga jangan lupa. Apakah sudah waktunya diganti? Jangan sampai lagi asik-asik di kampung malah bikin malu gara-gara mobil mogok karena aki soak. Cek karet wiper. Kalau sudah kaku atau menyapu airnya sudah payah, sebaiknya diganti. Kalau perlu poles kaca depan mobil Anda sehingga tidak jamuran, karena jamur bikin nempel air kalau hujan sehingga tidak tersapu dengan baik. Pastikan Anda membawa 5 ban yang bagus. 2 di depan dan 2 di belakang. Dan 1 lagi serep. Jangan lupa cek dongkrak dan kunci roda. Mengenai ban ini sebenarnya serius karena statistik kecelakaan dikarenakan ban pecah tergolong tinggi. Pasti ada supir sinting yang membiarkan bannya nyelonong sendiri. Untuk ilmu tambahan bagi yang belum tahu, kenapa mobil kalau dikontak banyak lampu-lampu indikator yang menyala? Itu untuk kita mengecek apakah lampu indikator tersebut berfungsi. Oh iya, apabila mobil yang Anda setir bukan mobil Anda sehari-hari sehingga Anda kebingungan pas mau ngisi bensin, tutup tangkinya sebelah mana, kanan atau kiri. Tidak usah repot-repot karena selama ini ada di depan mata Anda tandanya. Mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Sebelum berkendara, pastikan kondisi badan Anda fit. Karena nyetir melelahkan, macet maupun lancar. Dan ingat, Anda bukan Superman yang ada batasnya untuk nyetir. Kemudian posisi mengemudi. Ini memang selera masing-masing dengan gaya masing-masing. Tapi kami sangat menyarankan seperti ini.
Pertama, di-adjust dulu maju mundurnya. Pastikan tidak terlalu jauh sehingga untuk transmisi manual bisa menginjak kopling sampai habis, tidak dengan gaya jinjit. Dan tidak terlalu dekat sehingga mengurangi kemungkinan nyangkut. Di pedal rem, kalau kaki berpindah dari pedal gas ke rem. Kemudian senderannya. Senderan lebih baik tegak, tapi memang enaknya tidak tegak sekali seperti supir taksi. Kalau kami patokannya di setir. Style setir kalau mobil Anda ada tilt dan teleskopik agar pas untuk Anda memutar setir. Jaraknya, apabila Anda memegang setir bagian atas, harus nyampe tanpa mesti bangun dari senderan. Dan memegang setir di arah jam 9 dan 3. Artinya di samping. Tangan Anda tidak lurus, harus menekuk sedikit walaupun tidak 90 derajat. Masalahnya, yang bikin mobil tanpa penyetelan teleskopik biasanya dengan posisi duduk Anda yang sudah benar masih terasa kejauhan. Jadi terpaksa mengorbankan senderan yang ditegakkan atau kursi yang dimajukan. Untuk safety, pada saat nyetir kedua tangan harus berada di setir, kecuali pada saat memindah gigi. Tangan kiri kita jangan beristirahat di tuas transmisi. Habis ngoper gigi, tangan dikembalikan ke setir. Cara memutar setir yang benar adalah begini. Untuk belok yang sedikit-sedikit sampai batas ini tetap di posisi setir jam 9 dan 3. Kalau memutar banyak seperti ini, tangan ketemu tangan. Dan jempol sebaiknya tidak berada di sisi dalam setir karena rawan nyangkut. Memang jadi lambat memutarnya, tapi ini adalah cara yang paling aman. Style spion harus benar, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, harus bisa melihat ke belakang. Dan di setel ke arah luar, karena bodi mobil tidak perlu ditampilkan di spion. Walaupun menurut kami sebaiknya bodi mobil terlihat sedikit untuk patokan jarak objek yang terlihat di spion dengan bodi mobil. Apabila sampai terjadi kecelakaan, yang paling berperan menyelamatkan Anda adalah seatbelt. Dimanapun tempat duduk Anda di mobil, pakailah seatbelt. Untuk anak-anak, pakai child seat yang proper sesuai besar anaknya. Walaupun mobil Anda ber-airbag, tapi airbag itu tidak ada gunanya kalau Anda tidak memakai seatbelt. Aturannya begini, sebelum menyalakan mesin, seatbelt sudah terpasang, bukanlah pada saat melihat polisi. Kalau Anda nyetir, wajib tidak menggunakan handphone. Apabila Anda penumpang, wajib mengingatkan. Apabila Anda punya foto atau chatting yang aneh-aneh di handphone, sebaiknya dihapus karena Anda tidak memegang handphone pada saat nyetir dan handphone Anda kemungkinan dipegang orang lain di mobil Anda. Nyetir, no handphone. Kalau terpaksa mau lihat handphone, sebaiknya berhenti dulu di tempat yang aman. Di Indonesia memang tidak ada speed limit, walaupun sebenarnya ada dan hampir semua orang yang punya SIM tidak tahu kecepatan maksimalnya berapa seharusnya. Begini saja, Anda sendiri bisa menilai kalau Anda nyetir terlalu kencang karena walaupun kecepatan Anda rendah tapi banyak melewati pejalan kaki atau banyak yang nyebrang akan berbahaya. Apabila sampai terjadi pengereman mendadak, Anda sebaiknya tahu mobil yang Anda pakai ABS atau tidak. Untuk yang remnya ABS, injak rem sekuat tenaga dan kontrol setir agar tidak menabrak. Untuk yang tidak ABS, sebaiknya banyak berdoa dan bertaubat. Karena cara aman untuk ngerem mobil non-ABS itu injak rem sekuat tenaga tapi mengurangi kekuatannya atau dikocok ngeremnya apabila ban sampai ngunci. Namun reaksi macam itu susah dilakukan pada saat panik. Penting Anda ketahui bahwa semakin kencang laju mobil maka jarak pengereman bisa berkali lipat lebih panjang. Belum lagi mempertimbangkan seberapa cepat reaksi Anda, kondisi kendaraan Anda, dan kondisi jalan. Sebagai contoh, untuk rata-rata mobil VW Group, kecepatan 25 km per jam dalam 3 meter sudah berhenti. Kecepatan 50 km per jam tidak menjadi 6 meter tapi menjadi 10 meter. Kecepatan 100 km per jam mungkin kecepatan normal Anda di tol butuh 40 meter.
Dan kalau 160 km per jam butuh 100 meter, itu sudah sejauh lapangan bola. Ini saya bicara mobil VW Group. Tapi apakah mobil Anda ngeremnya lebih baik? Sebenarnya banyak sekali metode cara nyetir yang benar untuk menghindari kecelakaan karena kesalahan manusia, yaitu dengan cara menghindari situasi darurat, misalnya ngerem mendadak. Istilahnya adalah defensive driving, yang biasa diterapkan pada perusahaan minyak dan gas bumi yang besar, yaitu Smith System, merupakan cara nyetir yang sudah lama dibuat, tapi masih efektif, yang terdiri dari 5 kunci keselamatan. Pertama, pandangan jauh ke depan, jadi Anda bisa tahu apa yang akan Anda temui di depan Anda. Sejauh apa kita memandang tergantung kecepatan kita. Kita berpatokan dengan 15 detik. Tapi menurut kami 8 detik saja sudah bagus mengingat kepadatan lalu lintas Indonesia. Sejauh 8 detik ke depan, cara mengukur jauhnya itu adalah dengan melihat patokan, misalnya ini, dan hitung 8 detik. Kalau 8 detik belum sampai di kita, maka harus berpandangan lebih jauh dari patokan yang tadi. Kedua, tidak hanya berpandangan jauh, tapi kita juga harus berpandangan luas. Artinya, kita harus tahu apa saja yang di sekeliling kita. Usahakan untuk 5-8 detik sekali ngecek semua spion untuk selalu mengetahui apa saja di sekitaran. Ketiga, aktifkan mata. Memang berhubungan dengan nomor 2. Tidak terjadi nomor 2 kalau mata kita tidak aktif. Ini maksudnya juga agar kita tidak bengong hanya ngeliatin satu titik saja ke depan. Hitung-hitung olahraga mata, siapa tahu bikin kurus pipi. Keempat, perhatikan jalan keluar. Misalnya terjadi ngerem mendadak pada kendaraan di depan Anda punya waktu sangat terbatas, maka itu Anda harus menjaga jarak sejauh 4 detik atau mungkin cukup 2 detik saja dari kendaraan di depan Anda. Cara mengukurnya yang tadi saya sebut di nomor 1. Kelima, ini merupakan yang paling penting menurut saya. Pastikan orang lain melihat Anda. Kalau saling mengetahui keberadaan, ini resep kuat untuk menghindari tabrakan. Rajin bunyiin klakson dan ngasih dim dan ngasih sen. Berikut ini mengenai lampu sen. Lampu sen. Kalau panahnya ke kanan untuk ngasih tahu orang kalau kita mau belok kanan, ke kiri sebaliknya. Dan ini tolong digunakan setiap mau belok. Lampu hazard adalah sen yang nyala dua-duanya. Seperti ini yang artinya tanda bahaya. Bukan dipakai untuk ngasih tahu orang kalau kita mau lurus. Dan bukan dipakai kalau hujan deras. Ini adalah tanda bahaya yang berarti ngerem mendadak atau berhenti di pinggir jalan maupun di tengah. Banyak peraturan-peraturan tidak tertulis di Indonesia. Kadang beda wilayah beda aturan yang tidak tertulis. Kami tidak bahas di video ini karena terlalu banyak. Apabila Anda belum pernah nyetir luar kota di wilayah tertentu, sebaiknya Anda berguru sama orang yang berpengalaman lewat situ, walaupun hanya ngobrol sebentar. Selain aturan yang tidak tertulis, tentu jelek-jelek negara kita juga ada aturan yang tertulis. Dan Anda seharusnya kalau punya SIM tahu kalau SIM-nya tidak nembak. Jadi kami tidak bahas lagi di sini. Mengenai peraturan-peraturan dan defensive driving, mungkin kami akan bahas di video yang terpisah. Ingat, dari semua yang paling penting adalah berdoa, karena manusia hanya bisa berusaha, hasilnya milik Yang Maha Kuasa. Manusia yang melakukan dengan cara yang benar dan hasilnya baik, itu yang kita harapkan. Manusia yang melakukan dengan cara yang salah tapi hasilnya baik, itu namanya untung-untungan yang berpotensi gagal yang tinggi. Manusia yang melakukan dengan cara yang benar tapi hasilnya gagal, itu apes. Kalau manusia yang melakukan dengan cara yang salah dan gagal, sebaiknya di rumah saja, tidak usah kemana-mana. Bantu kami mengurangi jumlah kecelakaan dengan men-share video ini melalui sosial media Anda dan juga grup WhatsApp mungkin. Dengan melakukan itu, Anda bisa menyelamatkan nyawa. Kemampuan dan ilmu yang benar tanpa kelakuan yang benar, itu tidak ada gunanya. Keselamatan dimulai dari diri Anda sendiri. Semua ini adalah opini pribadi saya dan kami tidak terafiliasi oleh apapun yang terlihat di video ini dan dibayar oleh siapapun. Jangan lupa share dan tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi apabila belum. Terima kasih telah menonton.